Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah marketing di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai etika pemasaran melalui email. Ini adalah pertemuan yang sangat menarik sekali. Etika pemasaran melalui email. Etika pemasaran melalui email. Sejak tahun 2003, penggunaan email marketing diatur dalam Perundang-undangan CENSPAM ACT. Di dalamnya terdapat berbagai jenis aturan dasar untuk membuat isi dari email marketing. Jadi, email marketing ini tidak boleh asal. Meskipun dengan standar ini tidaklah banyak konversi yang bisa dihasilkan, tapi setidaknya dengan aturan ini dapat menjaga untuk tidak di-mark spam oleh provider email atau user. Chain spam ACT dilarang menggunakan informasi header palsu atau menyesatkan. Mengidentifikasi bisnis secara akurat. Solusi agar iklan tidak menipu. Satu, iklan harus diungkapkan dengan jelas atau clear dan mencolok. Dua, arsip email. Tiga, jasa pihak ketiga. Syarat utama chain spam. A. Jangan menggunakan informasi tajuk yang salah atau menyesatkan. B. Jangan menggunakan baris subjek yang menipu. Baris subjek harus mencerminkan isi pesan. C. Identifikasi pesan sebagai iklan. D. Beritahu penerima tempat Anda berada. E. Beritahu penerima tentang cara memilih keluar dari menerima email dari Anda di masa mendatang. F. Hormati permintaan memilih keluar segera. Setiap mekanisme output yang Anda tawarkan harus dapat memproses permintaan output setidaknya 30 hari setelah Anda mengirim pesan. G. Pantau apa yang dilakukan orang lain atas nama Anda. Undang-undang menjelaskan bahwa meskipun Anda menyewa perusahaan lain untuk menangani pemasaran email Anda. Cara agar email marketing dibuka konsumen. Satu, email penawaran spesial. Dua, email yang memberikan solusi. Tiga, email yang membuka wawasan. Empat, email yang menghibur. Email untuk pemasaran. Satu, hindarkan mengirimkan email blast. Dua, ciptakan konten ideal untuk newsletter. Tiga, penggunaan service provider email. Pengertian marketplace, situs-situs marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Marketplace adalah platform yang menghubungkan pembeli dan penjual barang atau jasa dengan menyediakan infrastruktur seperti pengiriman dan fasilitas pembayaran untuk memfasilitasi transaksi. Jenis-jenis marketplace. A. Tradisional marketplace. B. Online marketplace. Marketplace.
C. Jenis marketplace berdasarkan target audiens. D. Jenis marketplace berdasarkan fokusnya. E. Jenis marketplace berdasarkan manajemennya. Jenis kerjasama marketplace murni. Kerjasama marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Marketplace konsinyasi, jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau istilah mudanya adalah titip barang. E-commerce, orang mungkin sering menggunakan istilah e-commerce untuk mendeskripsikan marketplace, padahal mereka berbeda. E-commerce hanya menjual produk dari website itu sendiri. Jadi Anda tidak akan menemukan lebih dari satu toko online seperti di marketplace. Sebuah brand atau seorang menjual memang membuat sebuah website khusus untuk menjual barang-barang yang dia jual. Semua transaksi juga dilakukan melalui website menggunakan shopping chart dan payment gateway. Marketplace adalah solusi. Marketplace ini berupa mall online, tidak ada wujud fisiknya. Di dalamnya terdapat berbagai macam toko yang menjual beraneka ragam barang dan produk. Jumlah produk yang dipajang di marketplace pun tidak ada batasannya. Tidak seperti toko di mall fisik yang terbatas ruang untuk display produknya. Pengertian email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Cara kerja email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Cara kerja email, komputer pengirim, new email message, email klien mengirim pesan ke email server, mail server pengirim, mail server berkomunikasi dengan DNS untuk mencari mail server penerima. Jika sudah ditemukan mail server pengirim mentransfer pesan ke email server penerima, mail server penerima, komputer penerima, ketika penerima mengakses email klien, pesan akan diunduh untuk ditampilkan pada komputer penerima. Fungsi email satu mengirim dan menerima pesan. Fungsi email yang kedua mengirim dan menerima file. Fungsi email yang ketiga sebagai identitas diri. Email juga berfungsi sebagai identitas diri di internet, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya. Dalam berbagai aspek, penggunaan email bagi seseorang sudah menjadi kewajiban. Email seringkali menjadi syarat mutlak untuk proses aktivasi berbagai layanan digital. Misalnya untuk aktivasi smartphone, untuk aktivasi layanan berlangganan surat, dan lain-lain. Fungsi email yang keempat, email untuk mendaftar di berbagai situs. Fungsi email yang kelima, email untuk media pemasaran atau email marketing. Jenis-jenis email. Satu, POP mail. Pengertian POP mail, Post Office Protocol adalah jenis email yang didapatkan oleh pengguna dari ISP yang menjadi langganan atau alamat email pekerja yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Dua, webmail. Pengertian webmail adalah email yang berbasis website. Dengan kata lain, pengguna email hanya bisa membuka email miliknya, maka ia harus membuka halaman situs penyedia layanan email tersebut. Tiga, forward email. Pengertian forward mail adalah jenis layanan email yang memforward atau meneruskan email yang diterima pengguna ke alamat email yang lain. Biasanya forward mail hanya digunakan oleh mereka yang sering berganti alamat email. Etika mengirim email, satu, tidak sembarang mengutip. Fasilitas replay pada sebagian besar program mailer biasanya akan mengutip pesan asli yang Anda terima secara otomatis ke dalam isi surat Anda. Jika harus mengutip pesan seseorang dalam jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menggunakan bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menggunakan bagian-bagian yang relevan saja.
Dua, menghormati privasi orang lain. Jika seseorang mengirim informasi kepada Anda secara pribadi, Anda tidak sepatutnya mengirim ke forum-forum atau forum umum seperti kelompok grup atau mailing list. Email pada dasarnya alat komunikasi personal. Tiga, gunakan subjek yang sesuai. Menggunakan subjek atau judul yang sesuai memudahkan penerima email menangkap informasi yang kita sampaikan. Empat, jangan gunakan huruf kapital dalam tata krama berkomunikasi secara tertulis seperti dengan email atau chat. Menggunakan huruf besar biasanya dianggap berteriak atau bernada tinggi sehingga akan mengakibatkan kesan yang kurang baik bagi penerima pesan. Lima, jangan memakai CC. Jika Anda ingin mengirimkan email ke sejumlah orang sekaligus, jangan cantumkan nama-nama pada kolom CC. Karena semua orang yang menerima email Anda akan bisa melihat alamat dari nama yang Anda cantumkan di CC. Umumnya orang tidak suka jika alamat emailnya dibeberkan di depan umum. Enam, jangan gunakan format HTML jika Anda tidak yakin bahwa program email rekan Anda bisa memahami atau membaca kode HTML atau tidak, setidaknya gunakan plain text. Pemasaran melalui sosial media memang sangatlah penting. Sosial media marketing bagi perkembangan bisnis terutama di era digital ini. Alasan yang membuat tak sedikit orang yang lebih memanfaatkan sosial media adalah karena sangat mudah digunakan dan biaya yang murah menjadi alasan banyak pebisnis untuk mengelola bisnis melalui sosial media marketing. Statistik pengguna internet yang perlu diketahui pada tahun 2016 di Indonesia yaitu terdapat 132,7 juta pengguna internet dan setidaknya minimal sekali dalam satu bulan 79% di antaranya aktif di sosial media. Sungguh data yang sangat mencengangkan, namun berdasarkan fakta-fakta juga kira-kira pada satu bulan pertama sudah banyak sosial media marketer yang menyerah dikarenakan mereka kebanyakan menyerah karena merasa tidak ada umpan balik positif yang berdampak pada bisnis yang dijalankan. Strategi di sosial media marketing. Satu, fokus pada satu sosial media. Dua, membangun kredibilitas. Tiga, fokus pada target. Empat, membangun relasi. Dua, sosial media. Dan lima, memperhitungkan waktu. Cara mudah untuk tetap pada tujuan sosial media. Satu, menulis dan menjabarkan tujuan. Dua, membuat rencana untuk secara jelas membuat strategi objektif dan taktik. Tiga, mengatur deadline dari tujuan yang dapat capai secara realistis. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.